Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zahra Ahdaliza, NIM 1930107002. Baiklah, pada materi micro teaching tentang pembukaan dan penutup kali ini, saya akan membawakan materi fisika tentang hakikat fisika. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda semua? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, bagus ya, dipertahankan absennya seperti ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dengan hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan baik. Selesai. Nah, baiklah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang hakikat fisika. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya Ananda semua kan pernah belajar IPA di sekolah SMP. Nah, menurut Ananda, pembelajaran IPA itu apa saja sih bagiannya? Fisika, kimia, biologi. Nah, kan di SMP kita cuma belajar pembahasan tentang biologi saja kan, fisikanya hanya sedikit kan. Nah, sekarang di SMA kita akan lebih mempelajari secara signifikan apa sih ilmu fisika itu. Nah, untuk itu ada ibu akan memperagakan sebuah contoh pohon kelapa. Nah, menurut Ananda semua, pohon kelapa itu apakah kita hanya mempelajari tentang bagian biologinya saja? Maksudnya, apakah kita hanya mempelajari akarnya, daunnya, batangnya? Apakah tidak ada fisika di sana? Ada. Seperti apa contohnya? Buah yang jatuh. Benar sekali. Nah, buah yang jatuh itu juga berpengaruh terhadap gaya gravitasi. Nah, itu pelajarannya fisika. Tidak hanya itu, daya angkut dari akar sampai ke buah itu juga fisika, itu daya kapilaritas. Nah, itu berarti dari semua makhluk hidup ada kaitannya fisika, kimia, dan biologinya di sana. Jadi, ilmu IPA itu suatu kesatuan yang utuh yang di dalamnya saling keterkaitan satu sama lain. Nah, fisika itu merupakan konsep dasar yang harus kita pahami dan kita lebih mendalami jika kita ingin mengambil dan basic di fisika selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada tahap kali ini yaitu menjelaskan hakikat fisika dan peranannya dalam kehidupan. Nah, yang kedua yaitu memahami perkembangan ilmu fisika. Nah, dan yang terakhir adalah tentang memahami hakikat fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Baiklah, inilah 3 tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Nah, untuk lebih signifikannya, Ibu minta kepada Ananda untuk membagi beberapa kelompok untuk membahas 3 materi ini. Untuk mempresentasikannya, setelah Ibu kasih waktu 10 menit ya, kita panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang hakikat
hakikat fisika dan peranannya. Kepada perwakilan kelompok 1 dipersilakan maju. Maju, Bu. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang hakikat fisika. Yang pertama itu pengertian fisika, yaitu fisika adalah cabang IPA yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Fisika sering disebut sebagai ilmu yang paling dasar karena dalam ilmu pengetahuan alam lainnya, biologi dan kimia, banyak mematuhi hukum-hukum fisika. Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak digunakan dalam notasi matematika dan persamaan matematika yang digunakan karena lebih rumit daripada bidang ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 1. Boleh, Bu? Ya, silakan duduk. Nah, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Apakah ada dari Ananda Ibu yang meragukan hasil diskusi kelompok 1? Tidak. Nah, baik, dipersilakan lagi kelompok 2 untuk membahas tentang perkembangan ilmu fisika. Nah, dipersilakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu fisika. Di mana menurut Chris Meyer, sejarah perkembangan ilmu fisika dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, pada 600 sebelum Masehi sampai 1550 Masehi. Yang kedua, periode kedua dari 1550 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan periode ketiga dari 1800 Masehi sampai 1850 Masehi, dan periode keempat sampai dari 1850 Masehi sampai sekarang. Sekian, terima kasih yang kami berikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada pemakaran kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali kan materi dari kelompok 2 yaitu perkembangan ilmu fisika, di mana ilmu fisika itu telah ada sejak zaman dulunya. Nah, yang terakhir dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang hakikat fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Fisika sebagai produk yaitu merupakan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Lalu, fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai bagaimana para ilmuwan bekerja dalam melakukan penemuan-penemuan. Dan terakhir, fisika sebagai sikap yaitu dengan adanya fisika dan penyusunan pengetahuan fisika diawali dari kegiatan-kegiatan kreatif yang memerlukan mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Saya kembali kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Nah, sekarang dari 3 materi yang telah dipresentasikan oleh Ananda tadi, nah kita bisa memahami apa itu hakikat fisika dan peranannya dalam kehidupan. Nah, apa perkembangan ilmu fisika ini dan apa hakikat fisika sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai sikap. Nah, Ibu harapkan Ananda semua bisa memahami materi ini dan bisa mengaplikasikannya nanti untuk penerapan fisika pada proses pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk menyimpulkan materi kita tentang hakikat fisika pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta salah satu dari Ananda ingin membacakan rangkuman dari materi kita yang telah kita diskusikan bersama tadi. Apakah ada yang ingin memberikan rangkumannya kepada kita semua atau membacakannya? Ya, dipersilakan. Baiklah, fisika merupakan salah satu cabang ilmu yang belajar tentang gejala alam, baik benda hidup dan tak hidup. Lalu bagaimana peranannya dalam kehidupan, yaitu fisika, kimia, biologi merupakan salah satu cabang dari IPA yang saling berkaitan. Nah, perkembangan ilmu fisika sudah ada sejak 600 tahun sebelum Masehi. Dan hakikat fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Sebagai produk, fisika merupakan memuat fakta-fakta, teori, hukum, dan model. Sebagai proses, yaitu bagaimana para ilmuwan menemukan berbagai konsep-konsep
Alkitab, yaitu bahwa dahulunya untuk penemuan diawali dengan berpikir kreatif dan berjiwa kritis. Nah, bagus sekali ya. Siapa namanya? Intan. Nah, Intan. Berikan apresiasi kepada Intan. Nah, Ibu harapkan tidak hanya Intan yang bisa memberikan rangkumannya kepada kita semua, dan Ananda semua juga ada buku pegangan dan rangkuman terhadap tujuan dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, untuk materi kita besok adalah tentang pengukuran. Ibu harapkan kepada Ananda semua bisa membaca materinya dulu sebelum nanti kita akan masuk materi baru, yaitu tentang pengukuran. Baiklah, kita tutup mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.